Saya minta menteri-menteri awasi anak buahmu, awasi pejabat-pejabatmu. Dan saya kasih peringatan ya, para birokrat kalau masih ngotot. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan, Pak, hati-hati loh Pak, mereka uangnya banyak, mereka bisa bayar demo, nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi koruptor-koruptor dan maling-maling, saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya percaya itu. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab, ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sopianji Mamesa yang telah membantu kami, khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di 2025 HUT ke-50 tahun jadi puncak kejatuhannya PT Summarecon. Kabupaten Bogor tanggal 3 Desember tahun 2025. Akan ada blokade besar-besaran dari barisan ratusan mahasiswa dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia, warga paguyuban korban, petani penggarap 4 desa, nasabah investor penanam modal, konsumen, kontraktor pengembang dan ratusan karyawan PT Summarecon Bersatu Berdaulat. Suarakan keadilan dan kebenaran, mengungkap fakta-fakta kebiadaban PT Summarecon Bogor yang selama puluhan tahun dilakukan tanpa tersentuh hukum negara, oleh backing dan backup para oknum-oknum pejabat negara yang jadi penjahat, oknum-oknum aparat yang berubah jadi keparat masuk angin. Surutnya nilai kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dengan adanya banyak oknum mafia kepolisian yang salah jalan, ikut bergabung menjalin kerjasama dengan PT Summarecon, PT Properti yang besar kejahatannya, besar kezalimannya, tempat berkumpulnya para pengusaha dan penguasa zolim. Pelaku dan oknum-oknum mafia tanah, mafia hukum. Kezaliman PT Summarecon kepada para korbannya sudah sangat meresahkan, dari para konsumen, korban 378 marketing PT Summarecon yang sudah kadung terlanjur ngasih DP untuk membeli rumah kafling, dan beberapa korban karyawan PT Summarecon yang tersakiti hatinya akibat selama 7 bulan gaji mereka belum dibayarkan. Alih-alih ingin mendapatkan perhatian malah mendapatkan diskriminasi oleh para petinggi-petinggi PT Summarecon Tbk. Seluruh korban berharap mendapatkan jalan terbaik malah mendapat banyak kecaman, dan itu semua dihadapi oleh para konsumen, nasabah, investor penanam modal dan ratusan ex-karyawan PT Summarecon. Dari informasi yang didapat dari para wartawan, Indonesia Bersatu menyatakan bahwa para petinggi-petinggi PT Summarecon, owner dan pemilik PT Summarecon, Sucipto Nagaria bersama istri, putra-putranya dan cucu-cucunya, bersama anak PT Summarecon yaitu PT MCIKJA Muljadi Budiman, Agung Budiman, Dewi Budiman, Marina Budiman bersama dengan kaki tangannya Evelyn, Raul, Stephen dan Rudy Yahya. Dan bersama dengan jajaran para oknum pengacara, biong-biong,
preman bayaran dan semua yang terlibat, pelaku dan oknum-oknum, ikut serta dalam konspirasi busuk yang jahat untuk menjadi tameng perisai pelindung PT Summarecon. Namun demikian, walaupun kecaman terhadap para korban masih terus berlangsung, semangat pantang menyerah para korban masih terus berkobar. Kesepakatan bersama yang dibuat untuk segera melakukan penutupan dan blokade pada PT Summarecon. Kepercayaan seluruh korban sudah pupus kepada para oknum-oknum aparat yang masuk angin, oknum mafia anggota kepolisian, karena hingga saat ini, janji-janji yang dikeluarkan ingin membuat garis-garis polis lain penutupan pada kantor PT Summarecon masih saja belum dilakukan. Para pelaku dan oknum-oknum semakin tampak sekali diperalatnya oleh PT Summarecon, karena sebagaimana mereka adalah seharusnya orang-orang yang mempunyai jabatan dan kekuasaan penuh untuk menjadi pelindung bangsa dan negaranya. Oknum-oknum para petinggi-petinggi, pejabat kepolisian yang masuk angin rela berkolaborasi menyusun kerjasama konspirasi jahat, melakukan gerakan sembunyi-sembunyi, gerakan bawah tanah untuk selanjutnya menghancurkan NKRI. Dan akhirnya Sofyan Djim Mamesah, seorang tokoh nasionalis mantan koordinator MKGR Jawa Barat era 86-89, yang berjiwa NKRI, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila dan GBHN, mengingatkan kembali kepada seluruh korban-korban kebiadaban PT Summarecon, untuk tetap tegak lurus sebagai pelopor pejuang keadilan. Walaupun kekecewaan yang mendalam sangat membekas di hati seluruh korban-korban, tetapi seluruh korban-korban akan senantiasa menjaga keutuhan NKRI. Blokade jalan di sepanjang kantor PT Summarecon Bogor tetap akan dilakukan, dan diprioritaskan demonstrasi akan berjalan sebagaimana semestinya. Para pendosa, penzolim, yaitu para pengkhianat, perongrong dan perusak kedaulatan NKRI di ujung tahun 2025 harus ditumpaskan. Pelaku-pelaku dan oknum-oknum yang terlibat dalam konspirasi jahat PT Summarecon Bogor wajib dibersihkan. Para oknum-oknum yang terlibat, yang terbukti telah berkhianat kepada negaranya, yang malah telah menginjak-injak marwah birokrasi aparatur pemerintah di NKRI, merusak institusi, mencoreng citra konstitusi amandemen UUD 45, Pancasila dan GBHN, dan ini harus segera diselesaikan di akhir 2025. Ini janji kami para korban. Akar penyebabnya adalah PT Summarecon, PT yang terbesar, PT raksasa yang besar kejahatannya, besar kezalimannya bukan prestasinya, terbukti sejak puluhan tahun lalu telah melakukan banyak tindak kejahatan, merampas tanah-tanah milik warga petani penggarap 4 desa, menipu para nasabah, konsumen dan penam modal, menipu surat kepemilikan, manipulasi data negara, menipu seluruh karyawan dengan iming-iming, walaupun sebenarnya seluruh karyawan bekerja hingga berbulan-bulan gajinya belum juga mereka berikan. PT Summarecon adalah simbol kejahatan yang terstruktur, menyerap, meniru dan mengaplikasikan pola pikir komunis PKI tahun 65 dan lalu dimodernisasi menjadi komunis PKI gaya baru. Secara faktanya terbukti PT Summarecon Bogor telah berani melakukan rekayasa genetika perangkat pemerintahan baru. Satu contoh telah terjadi pada pemerintahan Desa Gunung Gelis. PT Summarecon telah menciptakan otonomi baru, membangun negara di dalam negara, dan itu fakta adanya, bahwa telah terjadi di 18 cabang Summarecon se-Indonesia. Tindak kejahatannya PT Summarecon terus-menerus dilakukan, hingga puluhan tahun berlangsung penipuan, menciptakan surat kepemilikan kamuflase kerjasama dengan oknum-oknum aparatur pemerintah, memanipulasi data yang absah menjadi valid, dan tindakan yang paling kejam yang dilakukan PT Summarecon adalah berani melakukan rekayasa manipulatif data negara. Kejahatan yang berlangsung selama puluhan tahun, mendapatkan banyak dampak kerugian, tidak saja kerugian kepada warga korban petani penggarap, tetapi negara justru yang juga telah dirugikan. Dari perubahan status tanah negara diubah menjadi milik PT dan persoalan pajaknya, karena diketahui PT Summarecon dan anak-anak PT Summarecon paling banyak merugikan negara, selama bertahun-tahun belum pernah membayarkan pajaknya. A1 fix PT Summarecon adalah sumbernya kejahatan, tempat berkumpulnya orang-orang zolim, para pengusaha dan penguasa zolim, pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum,
hati-hati, tipu-tipu PT Summarecon. Karena rakyat Indonesia percaya kepada pemerintah, saatnya pemerintah bertindak. Sejak Sofyan Jim Mamesah pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis Bogor, narasumber sekaligus korban kebiadaban PT Summarecon, membongkar dan mengungkap fakta-fakta, satu persatu terurai benang merahnya. Sofyan Jim Mamesah berjuang menjadi garda terdepan, prioritaskan berjuang melawan menegakkan kebenaran dan keadilan, pemegang kartu as dan pemegang kunci kontak Pandora berjuang untuk NKRI harga mati. Sofyan Jim Mamesah berulang kali memberikan warning peringatan keras, berbagai akumulasi dan win-win solution kepada PT Summarecon, tetapi semua diabaikan begitu saja, mencerminkan bahwa PT Summarecon enggan beritikat baik untuk bertanggung jawab. Secara jelas PT Summarecon Bogor tidak memiliki empati terhadap hukum NKRI. Semua tingkatan cara memperbaiki citranya, membuka pintu maaf kepada seluruh korban-korban hanya dianggap hal sepele yang tidak penting. Akumulasi warning peringatan dan win-win solution yang diberikan Sofyan Jim Mamesah kepada PT MCIKJA Owner atau pemiliknya Sucipto Nagaria, kepada 9 naga alias cacing busuk Muljadi Budiman yang saat ini kesehatannya tengah menanti azab atas karma dosa yang telah dilakukannya berlangsung. Korban kebiadaban PT Summarecon 4 desa yaitu Desa Nagrak, Cibanon, Pasir Angin dan Desa Gunung Gelis dan sekitarnya, selama puluhan tahun dan di mana telah berdirinya Hotel Royal Tulip Bogor yang selama ini dipakai sebagai tempat maksiat, tempat yang menjadi perumusan awal perampasan tanah di 4 desa, melalui persengkokolan Agung Budiman, Marina Budiman dengan berbagai oknum-oknum. Dan di awal 2020 di masa kala itu, masa jabatannya Oknum Kades Gunung Gelis Rudi Bebek telah melakukan perubahan status pemerintahannya. Di mana kala itu PT Summarecon telah berhasil melakukan pencucian otak para oknum birokrasi aparatur pemerintahan di Pemda Kabupaten Bogor. Keterlibatan oknum mantan Bupati Bogor RY yang telah keluar masuk penjara 2 kali kasus korupsi, dan diestafet kepada oknum mantan Sekda Burhanuddin dan beberapa oknum staf di lingkungan Pemda dan Kepala ATR BPN Kabupaten Bogor. Dan dari pemberitaan yang dilakukan oleh Sofyan Jim Mamesah di awal 2021 perjuangan tersebut mendapat banyak hasilnya, sebanyak 80% tanah-tanah telah berhasil direbut kembali dan dikembalikan kepada pemilik aslinya, dan saat ini tanah-tanah tersebut telah dikembalikan seperti sedia kala, ditanam garap kembali. Dan tersisa 20%-nya tanah-tanah yang dirampas PT Summarecon telah dibangun rumah-rumah mewah sedang dalam proses perjuangan pengembaliannya, karena setelah melalui proses pengecekan legalitas kenegaraannya didapati bahwasanya tanah-tanah tersebut masih sah pemilik aslinya. Walaupun beragam upaya untuk mengelabui pemilik tanahnya, tetap saja semua terungkap, dimulai dari perampasan, mengklaim kepemilikan, memanipulasi data, merubah kepemilikan sah dan lalu membangun rumah-rumah mewah, berdasarkan otonomi baru dan manipulatif data dengan oknum-oknum, tetap saja terbongkar Sofyan Jim Mamesah. Banyaknya oknum-oknum yang terlibat dari para pejabat tinggi negara, oknum-oknum anggota DPR hingga oknum-oknum aparat hukum, oknum kepolisian, oknum TNI dan oknum-oknum yang tercuci otaknya dari oknum pejabat tinggi sampai oknum pejabat negara paling dasar yaitu oknum RT dan RW, dan otak dalang intelektualis Sucipto Nagaria, Muljadi Budiman. Tanah milik warga 4 desa, ditipu hanya dibayar 10% dari 100% harga tanahnya dan hingga saat ini tanah-tanah tersebut belum juga dibayarkan ganti kerugiannya, yang salah satunya adalah tanah milik Sofyan Jim Mamesah. PT KAA, Kencana Alam Abadi, PT MCI adalah PT abal-abal. PT properti yang selama 20 tahun izinnya sudah habis. Kerjasama antara PT Summarecon dengan oknum-oknum tidak hanya di lingkungan pemerintahan saja, kerjasama juga dilakukan sampai kepada kementerian, karena didapati banyak oknum-oknum yang terlibat Kementerian ATR BPN dengan PT Summarecon. Keterlibatan tidak terjadi pada lingkungan pemerintahan dan aparat saja, keterlibatan oknum-oknum wartawan juga ada yang masuk turut serta menjadi fasilitator dari PT Summarecon,
menyatakan bahwa rumah-rumah mewah yang dibangun di atas tanah-tanah milik warga yang belum dibayarkan dibilang bahwa itu adalah bangunan titipan. Sudah nampak sekali bahwasanya itu semua adalah rekayasa. Banyaknya oknum-oknum yang terlibat semakin nyata bahwa PT Summarecon adalah sumbernya konspirasi terbesar yang akan melakukan perpecahan di NKRI. Dan sekarang banyak yang sudah terdeteksi dan masuk menjadi TO, DPO APH bersih negara. Dan saatnya seruan rakyat Indonesia khususnya warga petani penggarap di Jawa Barat dan 4 desa Bogor, menyuarakan kebenaran bahwasanya tidak ada lagi konsekuensi logis untuk PT Summarecon, dan saatnya di 50 tahunnya kini PT Summarecon akan berakhir. Dari kinerja manajemen SMRA, pada kuartal ketiga, 2025 adalah nol besar, hingga membuat rugi para investor. Dan pada November tahun 2025, PT Summarecon Agung Tbk SMRA mengumumkan bahwa hingga kuartal 3 dari Januari-September tahun 2025, SMRA mencetak laba bersih atau keuntungan bersih mencapai 549 miliar. Namun di saat bersamaan, pada bulan November tahun 2025, SMRA mengumumkan telah melepas aset milik SMRA di Bali 28/11. Pelepasan seluruh saham di 2 anak usaha milik SMRA, yaitu PT Bali Indah Development, BLIT, dan PT Summarecon Bali Indah SMBI kepada PT Bukit Uluwatu Villa Tbk BUVA bernilai 536 miliar. Melalui 2 pengumuman resmi SMRA dalam tempo waktu yang berdekatan, membuat publik menduga-duga bahwa laba bersih SMRA kuartal 3 2025 dananya berasal atau didapatkan dari penjualan aset milik SMRA di Bali. Jika 2 aksi korporasi SMRA ini benar, maka satu kewajaran apabila publik menilai bahwa kinerja SMRA selama 8 bulan sesungguhnya nol besar, alias tidak menghasilkan keuntungan sama sekali. Meskipun dalam laporan keuangan kuartal 3 2025, tercatat SMRA berhasil mencapai target dalam penjualan produknya, tetapi tidak ada keuntungan sama sekali bagi perusahaan, apalagi berbagi dividen untuk para pemegang saham publik SMRA. Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian, catatan dan pertimbangan publik, khususnya jika publik hendak membeli saham SMRA di pasar modal. Potensi kerugian besar bagi pemodal lama dan baru pasti akan terbukti apabila memaksakan membeli saham SMRA. Apapun usaha manajemen SMRA membangun euforisme dan image positif melalui media daring atau bayaran bahwa SMRA sukses dan berhasil, tetap tidak mampu menutupi fakta kegagalan manajemen SMRA. Fakta bahwa penjualan produk SMRA selama 8 bulan berjalan, ternyata hanya berhasil untuk menutupi biaya-biaya perusahaan, tetapi tidak menghasilkan keuntungan. Publik semakin yakin bahwa laba bersih atau keuntungan bersih SMRA sesungguhnya berasal dari hasil penjualan aset tanah SMRA di Bali. Bukan karena hasil usaha dan kerja keras dari manajemen SMRA PT Summarecon Agung Tbk. Selamat Dirgahayu Summarecon ke-50, selamat bergalau ria. Berita ini akan diekspos ke semua media internet YouTube online, TikTok, Instagram, dan di Facebook dan di media TV swasta. Seluruh warga masyarakat petani penggarap nasabah, kontraktor bersama media pers Indonesia Bersatu, APH bersih, para tokoh ulama serta para korban dari kebiadaban PT Summarecon siap akan mengadakan aksi besar-besaran yaitu memblokade semua akses terhadap PT Summarecon tanpa pandang bulu. Siapapun yang menghalangi adalah termasuk kaki tangan dari PT Summarecon. Kami tidak takut dengan siapapun yang menghalangi kami sekalipun mereka adalah pejabat ataupun aparat karena mereka yang menghalangi adalah aparat yang menjadi kaparat, pejabat menjadi penjahat. Karena setiap janji-janji yang diberikan PT Summarecon hanya alibi-alibi kami sudah muak dengan semua janjinya. Mereka janji akan mengundang narasumber Sofyan Jim Mamesah namun itu semua hanya alibi 378. Di ulang tahunnya Summarecon justru banyak yang menghina banyak yang mencela mereka mengatakan itu gembongnya dari permasalahan di NKRI itu sarangnya dari penjahat-penjahat di bumi pertiwi ini.
Berangus semua sarang dan antek-anteknya dari bumi pertiwi ini, kami siap memberangus, kami siap menjadi garda terdepan dan siap menjaga stabilitas keamanan di bumi pertiwi ini. Tangkap, adili, penjarakan dan miskinkan Sucipto Nagaria, bersama istri, putra-putra dan cucu-cucunya, Muljadi Budiman, Agung Budiman, Marina Budiman, Dewi Budiman, Evelyn, Raul, Stephen, dan Rudi Yahya dan semua yang terlibat, pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum. Tutup izin usaha, dan segera beranguskan, serta sita semua aset dan kekayaan dari PT Summarecon Tbk Bogor, sebagaimana diketahui bahwa hasil kekayaan yang dimiliki PT Summarecon adalah dari hasil tindak kejahatannya, bukan dari hasil kerja kerasnya. Cabut izin PT Summarecon Tbk Bogor se-Indonesia dan di 18 cabang Summarecon berada, karena sudah diketahui bahwa PT Summarecon adalah PT properti tempat bersarang dan kumpulnya para pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum. Dan permintaan dari seluruh korban kepada APH Bersih dan pemerintah pusat agar segera mencabut semua reklame yang terpasang di sepanjang jalan tol Jagorawi. Ini adalah bentuk pencegahan, karena dari reklame tersebut itu adalah penyebab akan bermunculan korban-korban baru yang tertipu. Kami ini NKRI, dan NKRI harus merdeka dari para pengkhianat, pecundang, perongrong dan perusak kedaulatan NKRI. Kami NKRI yang bersatu dan berdaulat, kami Indonesia, kami merah putih, jiwa raga kami Bhinneka Tunggal Ika, bersatu beradab dan bermartabat. Saatnya seluruh anak bangsa rakyat Indonesia, untuk NKRI dan bersama seluruh elemen pemerintahan merah putih bersih dan warga petani penggarap dan semua korban untuk tetap tegak berdiri, jangan kendor, terlebih takut untuk berjuang. Kita akan bersama-sama bergerak tegakkan aturan dan hukum di NKRI berdasarkan isi butir-butir Pancasila, UUD 45 dan GBHN. Karena tujuan kita adalah satu dan sama, yaitu kehidupan yang merdeka, yang bahagia dan sejahtera, karena kami yakin jika rakyat bahagia, otomatis rakyat akan menjadi tentram dan pastinya aman sejahtera. Ucap Sofyan Djim Mamesah kepada wartawan. Dan apabila ada yang ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi saya Sofyan Djim Mamesah, pengungkap pengurai benang merah, pemilik tanah, narasumber sekaligus korban dan pemegang kartu as, dan pemegang kunci kontak Pandora dari kebiadaban PT Summarecon Tbk Bogor, di nomor WA 0823 1580 0800, atau bisa hubungi langsung tim 08 tim Kepresidenan RI di nomor kontak pelayanan dan pengaduan yang ada, atau dapat langsung kepada Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Rakabuming Raka, di nomor pelayanan pengaduan WA nomor 081170422207 dan WA nomor 089750282233.